Christian Snook Horgrons atau yang biasa disebut Snook Horgrons adalah orientalis barat yang sangat kontroversial pada masa penjajahan Belanda. Lahir di Tolen, Oosterhout 8 Februari 1857, berasal dari keluarga Yahudi dan berasimilasi menjadi Protestan yang taat. Ayahnya Christian de Visser adalah seorang pendeta, sedangkan kakek dari pihak ibunya D.S. Joseph adalah seorang penginjil di Rotterdam. Sobat Islam, sebelum mengupas lebih jauh tentang Snook Horgrons, tekan subscribe dan loncengnya dulu ya untuk mendukung channel ini, dan simak penjelasannya hingga selesai biar nggak salah paham. Snook adalah seorang sarjana Belanda berbudaya oriental, tentara sekaligus mata-mata, melakukan intrik-intrik penyidikan urusan pribumi untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda yang sekarang Indonesia. Ia seorang mahasiswa lulusan S1 jurusan agama Islam, S2 jurusan Wali Songo. Ia menerima gelar Doktor S3 di Leiden pada tahun 1880 dengan disertasinya yang berjudul Perayaan di Mekah. Ia menjadi profesor di Sekolah Pegawai Kolonial Sipil Leiden pada tahun 1881. Dalam narasi sejarah Indonesia, ia banyak dikonstruksikan sebagai aktor jahat yang berpura-pura masuk Islam di balik takluknya Aceh oleh pemerintah kolonial Belanda dalam perang yang berlangsung dari tahun 1878 hingga 1908. Ia juga dianggap sebagai pemecah belah sekaligus pelemah Islam di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, ia sempat mempelajari agama Islam sampai ke Mekah melalui kegiatan haji yang ditawari langsung oleh pemerintah Belanda. Namun sayangnya pada waktu itu di Mekah tidak sembarangan orang bisa masuk terkecuali orang Islam. Maka Snook pun bersyahadat di hadapan Hakim Ismail Aga dan 2 orang saksi, lalu namanya berubah menjadi Abdul Ghafur. Di Makkah ia banyak mempelajari agama Islam terutama tentang perbedaan 4 mazhab dengan berguru pada ulama terkenal pada waktu itu, diantaranya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, dan Habib Abdurrahman Az-Zahir dengan alasan ingin menolong rakyat Aceh untuk melawan penjajahan Belanda. Pada tahun 1885, mula-mula ia tinggal di Jeddah di kediaman Raden Abu Bakar Jaja di Ningrat. Darinya ia belajar bahasa Melayu, kemudian di Mekah untuk mempelajari agama Islam lebih dalam. Dari tanah Arab ia belajar Islam selama 6 bulan, lalu ia pulang ke Aceh dengan karisma ulama, pakai celana cingkrang, berjenggot, dan jadi pengajar. 1924 dia menulis tentang sejarah Indonesia. Dialah biang keladi di balik pemalsuan sejarah Nusantara maupun tentang Islam. Bukan hanya itu, dia jugalah yang membuat butir-butir pemikiran tentang pemisahan politik dengan agama maupun doktrin ajaran-ajaran Wahabi yang tumbuh subur di kalangan masyarakat hingga saat ini, menuduh orang yang bersyariat Islam secara kapal sebagai ekstremis, memotong-motong ajaran agama Islam hingga menghilangkan al-jihadu fisabilillah serta menghapuskan penegakan khilafah Islam di kalangan umat muslimin. Sampai sekarang teori-teorinya banyak dipelajari di buku-buku sejarah Nusantara mengenai masuknya Islam ke Nusantara, teori tentang agama Samawi, dan juga tentang Nabi Muhammad yang berasal dari keturunan budak melalui teori Mekah. Di mata kolonial Belanda, Snook adalah penyelamat karena telah menaklukkan Aceh dengan menanamkan propaganda mazhab sehingga mampu memecah belah rakyat Aceh dari dalam. Demi mewujudkan keinginan kolonial Belanda untuk menaklukkan Aceh, Snook sendiri bertahun-tahun meneliti adat istiadat dan menyebarkan pemikiran-pemikirannya lewat masjid ke masjid. Pada akhirnya dia tahu siapa yang berpengaruh dalam peperangan Belanda melawan Aceh, yaitu para ulama. Saat itulah Snook mulai menyusun rencana untuk membantai para ulama agar rakyat Aceh tak lagi mempunyai kekuatan. Itulah dia intisari dari berbagai sumber yang berhasil kami rangkum. Jika kalian rasa masih kurang, silakan komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai.